Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edidia Sahar dengan NIM 859426452 UPJJJ Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA di SD tentang simbiosis. Alat yang saya gunakan ada tabel pengamatan, alat tulis, dan alam sekitar. Simbiosis adalah hubungan jangka panjang yang erat antara dua makhluk hidup yang berbeda. Simbiosis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, simbiosis parasitisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga, simbiosis mutualisme. Untuk praktikum IPA kali ini, saya akan menjelaskan simbiosis komensalisme. Di samping saya sudah ada tumbuhan anggrek dan pohon palem, di mana pohon palem sebagai inang yang ditumpangi oleh tumbuhan anggrek ini. Simbiosis komensalisme adalah hubungan dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan dan satunya lagi tidak dirugikan maupun diuntungkan. Itulah yang terjadi pada tanaman anggrek dan pohon palem sebagai inang yang ditumpanginya. Tanaman anggrek menjadi pihak yang diuntungkan karena selain mendapatkan tempat hidup yang lebih tinggi, tanaman anggrek juga mendapatkan cahaya matahari, siklus udara yang baik, air, dan zat-zat lainnya. Sedangkan pohon palem yang menjadi inangnya tidak terpengaruh apapun, tidak mengalami kerugian maupun keuntungan dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Tumbuhan selanjutnya yaitu tumbuhan paku dan pohon palem. Simbiosis komensalisme yang terjadi di mana tumbuhan paku mendapat keuntungan karena mendapatkan tempat yang lebih tinggi, akses cahaya matahari yang lebih baik, dan terhindar dari persaingan di tanah. Sedangkan pohon palem tidak diuntungkan dan tidak dirugikan karena tumbuhan paku tidak bersifat parasit dan tidak mengambil makanan dari jaringan pohon palem. Contoh selanjutnya yaitu daun sirih dan pohon jambu. Tanaman daun sirih di pihak yang diuntungkan karena mendapatkan tempat untuk tumbuh dan juga lebih mudah mendapatkan sinar matahari. Sedangkan pohon jambu yang dirambatinya berada di pihak yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Yang selanjutnya yaitu tanaman merambat dan pohon kelapa. Tanaman merambat menjadi pihak yang diuntungkan karena mendapatkan tempat untuk tumbuh dan memanjat, sehingga lebih mudah mendapatkan sinar matahari. Sedangkan pohon kelapa menjadi pihak yang tidak diuntungkan maupun dirugikan. Dan tanaman yang terakhir adalah tanaman bunga telang dan pohon katuk. Tanaman bunga telang menjadi pihak yang diuntungkan karena mendapat tempat untuk merambat sehingga lebih mudah mendapatkan cahaya matahari. Sedangkan pohon katuk menjadi pihak yang tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Kesimpulan dari simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Makhluk hidup yang satu memanfaatkan makhluk yang lain sebagai tempat hidup, tempat menempel, dan menopang untuk mendapatkan cahaya atau lingkungan yang lebih baik. Sementara itu, makhluk yang menjadi tempat hidup tidak mengalami perubahan apapun.